Udah lama gak ketemu ya. Iya nih, udah lama banget ya. Kalian lagi pada sibuk ngapain? Kalau aku baru aja keterima di kantor pelayanan pajak. Kebetulan juga Marcel lagi udah kerja di sana duluan. Jadi kita satu kantor. Iya, kebetulan kita satu tempat kerja. Kalau Selena sekarang gimana kerjanya? Enak banget ya udah bisa kerja satu tempat, terus kerjanya sama. Kalau aku sih sekarang baru ini lagi sibuk ngurusin bisnis. Tapi biasalah baru-baru mulai kan takut sabuk nggak sabuk bayar pajak. Jangan takut soal pajak, Sel. Kan sekarang udah ada kebijakan baru dari pemerintah, yang mana pelaku UMKM yang memenuhi syarat dapat dibebaskan dari pajak penghasilan atau PPh. Kemudian terus gimana lagi? Kebijakan baru ini sudah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP. Terus ada syarat-syaratnya kah atau gimana? Kalau untuk syaratnya, kamu itu sebagai pelaku UMKM cukup memiliki omset minimal 500 juta perharinya. Nah itu karena pemerintah itu bertujuan untuk membantu para pelaku UKM dan memberikan keadilan antara pelaku UKM yang dikenai pajak penghasilan final dan para WPUP yang sudah dikenai pajak penghasilan secara umumnya. Oh gitu, makasih banyak ya guys untuk infonya. Sama-sama. Sama-sama, Sel. Jadi jangan takut untuk berbisnis ya. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Penghasilan yang dikenakan PPh tidak hanya penghasilan yang berasal dari gaji bulanan, tetapi juga yang berasal dari laba usaha, honorarium, hadiah, dan penghasilan lainnya. Terdapat 5 jenis pajak PPh yang berlaku di Indonesia yang dibagi berdasarkan sumber pendapatannya, yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, dan PPh pasal 29. Selanjutnya mengenai pembagian pajak PPh. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. Kemudian PPh pasal 22 adalah pajak dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Kemudian PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Kemudian PPh pasal 24 yaitu pengaturan pajak bagi wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak berhutang yang dimiliki di Indonesia. Kemudian PPh pasal 25 adalah pajak penghasilan yang pembayarannya bisa dilakukan dengan sistem angsuran demi meringankan wajib pajak. Dan yang terakhir adalah PPh pasal 29, yaitu PPh kurang bayar yang biasanya tercantum dalam SPT tahunan. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah adalah istilah umum dalam ranah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM artinya bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha yang berukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan atas batasan omset pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai. Sedangkan yang tidak termasuk dalam kategori UMKM atau yang masuk dalam hitungan usaha besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Yang termasuk ke dalam kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta rupiah, tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha.
Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak mencapai angka 300 juta rupiah. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, baik yang dimiliki oleh perorangan maupun kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Yang termasuk ke dalam kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih sebanyak 50 juta rupiah dengan maksimal yang dibutuhkan mencapai 500 juta rupiah. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara 300 juta rupiah sampai dengan yang paling banyak mencapai angka 2 miliar. Sedangkan usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat, serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari 500 juta rupiah hingga 10 miliar, dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usahanya. Hasil penjualan tahunannya mencapai angka 2 miliar sampai dengan 50 miliar. Usaha kecil dan menengah, disingkat UKM, adalah sebuah istilah yang mengacu kepada jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak sekitar 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan juga usaha yang berdiri sendiri. Kemudian, menurut keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 99 tahun 1998, pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau juga bukan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, sebagaimana yang dimaksud dengan undang-undang ini. Melansir berita dan isu tentang perpajakan belakangan ini yaitu penghasilan UMKM di bawah 500 juta bebas pajak. Pemerintah memberlakukan penghasilan tidak kena pajak alias PTKP kepada usaha mikro dan kecil atau UMK. Pemerintah memperkenalkan pengaturan baru mengenai besarnya bagian peredaran bruto yang tidak dikenai pajak dalam 1 tahun pajak sebesar 500 juta rupiah sebagai insentif tambahan bagi wajib pajak, orang pribadi, atau WPOP UMK yang dikenai PPh final. Aturan baru tersebut diberikan dalam rangka memberikan dukungan kepada para pelaku UMK serta untuk menciptakan keadilan antara pelaku UMK yang dikenai PPh final dan WPOP yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum. Sebagaimana yang diketahui saat ini, secara umum, WPOP memperhitungkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dalam menghitung penghasilan kena pajaknya. Sedangkan WPOP pelaku UMK yang melaporkan pajaknya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dikenai PPh final sebesar 0,5% dari penghasilan bruto tanpa perhitungan PTKP. Adapun kebijakan baru tersebut diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru saja disetujui DPR untuk disahkan. Kebijakan baru ini merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah untuk mendorong dan memberikan insentif kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, khususnya yang menjalankan UMK. Nah, dalam isu yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat pertanyaan yang belum terjawab, yaitu apa saja persyaratan agar pelaku UMKM dapat terbebas dari pajak penghasilan. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP bertujuan untuk memajukan sistem perpajakan di Indonesia.
Selain itu, untuk membantu masyarakat menengah ke bawah seperti mikro, kecil, dan menengah atau bisa disebut UMKM. Pada UU HPP untuk pelaku UMKM, pemerintah memberikan keringanan yang dulu belum terfasilitasi oleh aturan lama. Dalam regulasi baru, pelaku UMKM mendapat batasan pendapatan bruto yang tidak dikenai pajak, yaitu jika pendapatan usahanya tidak sampai 500 juta per tahun. Artinya, pelaku UMKM bisa bebas pajak atau tidak dikenai pajak penghasilan alias PPh jika pendapatan bruto per tahun di bawah batas tersebut.